Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, kalau sehat syukur, karena kalau sudah sehat berarti sudah siap untuk belajar ya. Baik, anak-anak sekalian, sekali lagi alhamdulillah kita hari ini bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Walaupun kita masih dalam keadaan situasi dan kondisi di masa pandemik ya. Kita masih pembelajaran jarak jauh, tapi mudah-mudahan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan serius ya, sehingga apa yang dilakukan oleh kalian bermanfaat ya. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran, terlebih dahulu mari kita buka kegiatan pembelajaran ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang saya hormati, materi pembelajaran hari ini ya adalah kita berbicara tentang isi kandungan Al-Quran ya. Jadi kita akan menganalisis isi kandungan Al-Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Ini untuk kelas 11 ya. Ya. Kali lagi bahasan kita materinya adalah akan menganalisis isi kandungan ayat Al-Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Al-Quran surat Al-Maidah 32. Ya, yaitu yang pertama tentang toleransi dan yang kedua tentang menghindari perbuatan kekerasan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis ya. Setelah pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu menganalisis isi kandungan ayat Al-Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan mampu menganalisis Al-Quran isi kandungan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. Baik, untuk selanjutnya ya, sebelum kalian menganalisis, Bapak akan sampaikan sedikit sebagai gambaran untuk kalian nanti belajar ya. Al-Quran surat Yunus ayat 41 itu ya, 41 dan 42 itu menjelaskan tentang toleransi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ma yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faquli amali walakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa anna bari'u mimma ta'malun. Ayat ini ya secara garis besar menjelaskan yang pertama ya. Ini kesimpulan ayatnya, perlu ini sebagai bahan saja nanti oleh kalian dikembangkan. Yang pertama kesimpulannya, manusia ya, setelah diutusnya Rasulullah SAW ya, jadi manusia di muka bumi ini setelah diutusnya Rasulullah SAW dalam artian setelah Islam datang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok manusia yang beriman. Wa minhum ma yu'minu bihi. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, manusia itu ada yang tidak beriman. Wa minhum la yu'minu. Ya. Wa minhum man la yu'minu. Sebagian lagi orang yang tidak beriman. Tidak beriman kepada Al-Quran, tidak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, ya, bahkan ada cerita yang menjelaskan bahwa Rasul malah dihina, malah dicemoohkan, ya. Baik, yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa saja yang beriman dan siapa saja yang tidak beriman. Jadi yang keduanya, ya. Penjelasan yang keduanya tentang ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ya. Yang pertamanya kan ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Apakah Allah nanti akan kecolongan? Oh, tidak mungkin.
Ya, Allah tidak akan kecolongan. Jadi Allah mengetahui siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Walaupun kelihatannya yang satu kelihatannya seperti beriman. Ya. Padahal sebetulnya menurut Allah tidak beriman. Ya, karena kan nanti di akhirat itu akan ada sekelompok orang. Ya, di akhirat nanti akan ada sekelompok orang yang rugi. Di dunianya sepertinya dia sholat, dia berpuasa, dia beribadah, yang lainnya, tetapi ketika datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia merugi. Ya, itu. Jadi Allah takkan lupa selama-lamanya. Yang ketiga, orang beriman harus tegas, ya, dan teguh pendirian berkaitan dengan keyakinannya. Ya, jadi prinsipnya orang beriman itu harus punya prinsip. Saya ceritakan ada satu cerita nih ya. Ketika saya jalan-jalan ke Baduy, saya ngobrol dengan orang Baduy, ya, namanya Renaldi. Ya. Ketika saya tanya dia, Renaldi, kamu pergi ke Jakarta itu naik apa? Dia bilang, saya jalan kaki. Ya. Kata saya, kenapa kamu mesti jalan kaki? Kan puunnya tidak tahu kalau kamu naik mobil. Bagaimana si Renaldi itu bilang kepada saya? Dia bilang, iya, puun itu tidak tahu. Ketua suku itu tidak tahu. Tetapi Tuhan tak tahu. Berarti dia meyakini Tuhan juga. Nah, yang harus kita ikuti, yang harus kita turuti itu, ya, maaf, ya, yang kita contoh itu adalah prinsipnya. Jadi ketika Tuhan kita adalah Allah, ya, maka tetap harus punya keyakinan kapanpun, dimanapun Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergoda oleh kiri dan kanan. Itu prinsip, ya. Jadi harus, ya, lakum dinukum waliyadin. Itu prinsipnya. Baik, yang terakhir ini menjelaskan tentang perilaku tindak kekerasan. Allah Subhanahu wa taala melarang orang berbuat kekerasan. Kalau di dalam ayat ini dijelaskan, di dalam Al-Maidah ayat 32 itu dijelaskan bahwa Allah melarang satu, membunuh. Karena membunuh seseorang sama saja dengan membunuh banyak orang. Dan memerintahkan agar memelihara keselamatan orang lain. Apabila kita memelihara keselamatan orang lain, maka seolah-olah kita memelihara keselamatan orang banyak. Nah, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anakku sekalian sebagai prolog. Selanjutnya silakan oleh kalian kaji, ya, pelajari, ya, dan seperti biasa nanti setelah kegiatan selesai kalian tutup dengan doa. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini, dan sekali lagi mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dikabul segala cita-cita kita. Oke, tetap semangat ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.